Assalamualaikum Sobat Muslim, semoga sehat selalu dan selamat di dunia dan akhirat. Amin. Sejarah Masjid Sunan Ampel. Pendiri, kota lokasi, dan gaya arsitektur. Masjid Ampel merupakan salah satu tempat ibadah umat Islam tertua di Jawa yang berlokasi di kota Surabaya, Jawa Timur. Dibangun pada abad ke-15 Masehi, masjid yang didirikan Sunan Ampel ini punya sejarah dan gaya arsitektur yang khas. Berdasarkan catatan Eko Sulistyo dalam bentuk sinkretisme Islam Jawa di Masjid Sunan Ampel Surabaya yang termuat di Jurnal Mozaik Volume 15, nomor 1, 2015/3, Masjid Ampel berperan sebagai titik awal penyebaran Islam di Jawa seiring berdirinya Kesultanan Demak. Pendiri masjid ini adalah Sunan Ampel, salah satu wali Songo yang berperan menyebarkan syiar Islam di Jawa. Masjid Sunan Ampel yang dibangun pada 1421 ini telah ditetapkan oleh pemerintah kota Surabaya menjadi salah satu destinasi wisata religi sejak ke 1972. Sejarah masjid ini tidak dapat dipisahkan dari nama tokoh yang menggagas pembangunannya. Tokoh tersebut bernama asli Raden Muhammad Elai Rahmatullah atau Raden Rahmat yang kemudian lebih dikenal sebagai Sunan Ampel. Pada abad ke-15 Sunan Ampel mengemban tugas dakwah agama Islam di Jawa seiring mulai melemahnya pengaruh kerajaan Majapahit yang pernah menjadi kerajaan Hindu-Buddha terbesar. Raden Rahmat diberikan tempat oleh Majapahit untuk tinggal. Majapahit kala itu memang tidak mempermasalahkan kehadiran Islam sebagai ajaran baru di wilayahnya. Tempat tersebut bernama Ampel Denta dan menjadi lokasi penyebaran Islam pertama Raden Rahmat. Dari sinilah ia mendapat julukan sebagai Sunan Ampel berdasarkan nama tempat pertama kali ia menyebarkan ajaran Islam di Jawa. Pada 1421, di tempat tersebut Sunan Ampel membangun masjid. Kala itu, ia mendirikan bangunan ini bersama dua sahabatnya yang disebut Mbah Syolai dan Mbah Son Haji, serta para pengikutnya. Selain untuk tempat ibadah, masjid ini juga dimanfaatkan sebagai tempat berkumpul untuk berdiskusi perihal ajaran Islam dan dakwahnya. Gaya arsitektur Masjid Ampel. Pembicaraan mengenai bangunan tidak lengkap tanpa mencantumkan gaya arsitektur atau modelnya. Secara umum, Masjid Sunan Ampel memadukan gaya arsitektur tiga kebudayaan, yakni Jawa kuno, Hindu-Buddha, dan Arab Islam. Bahan bangunan Masjid Ampel menggunakan kayu jati. Menurut kepercayaan setempat, kayu ini mempunyai karomah. Bahkan, ada cerita bahwa Masjid Sunan Ampel tidak mengalami kerusakan kendati berada di lokasi peperangan. Keunikan lain dari Masjid Sunan Ampel adalah terdapat menara di sebelah selatan yang menembus atap, serta dasarnya yang terletak di bagian dalam. Menurut Arif Setiawirawan dan Bambang Setiabudi dalam perubahan pada Menara Masjid Sunan Ampel Surabaya tahun 1870-2012 pada Seminar Ikatan Peneliti Lingkungan Binaan Indonesia 2017, menara tersebut telah 3 kali diubah, yakni 1870-1900, 1910-1930, dan 2012 sekarang. Silahkan subscribe dulu ya. Dan aktifkan loncengnya, subscribe itu gratis ya. Masyarakat Surabaya tentunya sudah tidak asing lagi dengan keberadaan Masjid Sunan Ampel. Salah satu wisata religi ini ramai dikunjungi umat Islam dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan, banyak pula turis asing dari luar negeri yang datang. Pada bulan suci, biasanya jumlah pengunjung meningkat 2 kali lipat dibanding hari biasa, yakni bisa mencapai 2.000 orang. Pengunjung makin bertambah pada malam ganjil akhir Ramadan, yakni pada tanggal 21, 23, 25, 27, dan 29 Ramadan. Dalam catatan Badan Perencanaan Pembangunan Kota Surabaya, jumlah pengunjung bisa mencapai 20.000 orang pada tanggal-tanggal tersebut. Bagaimana sejarah Masjid Sunan Ampel sehingga banyak umat Islam yang ingin berkunjung ke masjid ini? Sesuai namanya, masjid ini didirikan oleh Sunan Ampel yang merupakan salah satu dari wali Songo atau 9 wali. Berdasarkan informasi dari situs Dunia Masjid,
Jakarta Islamic Center, masjid ini didirikan pada ke-1421. Sunan Ampel yang memiliki nama asli Raden Muhammad Elai Rahmatullah pindah ke Surabaya pada usia 20 tahun. Saat itu, Surabaya masih merupakan daerah kekuasaan Majapahit. Meskipun masih muda, Sunan Ampel dikenal pandai dalam ilmu agama. Karena kepandaiannya itu, Raja Majapahit mempercayai Sunan Ampel untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam di Surabaya untuk mendidik moral para bangsawan dan kaula Majapahit. Untuk itu, Raden Rahmat nama Sunan Ampel dipinjami oleh Raja tanah seluas 12 hektar di daerah Ampel Denta atau Surabaya untuk menyebarkan agama Islam. Mulai itulah, Raden Rahmat kemudian akrab dipanggil Sunan Ampel karena lokasi dakwahnya berada di Ampel Denta. Sebagai media dakwahnya, Sunan Ampel membangun masjid yang kini dikenal sebagai Masjid Ampel. Di tempat inilah, Sunan Ampel menghabiskan hidupnya hingga wafat pada 1481. Kemudian dimakamkan di kompleks masjid. Hingga saat ini, banyak umat Islam yang berziarah ke makam Sunan Ampel di kompleks Masjid Sunan Ampel. Arsitektur Masjid Sunan Ampel merupakan perpaduan gaya Jawa kuno dan Arab. Masjid ini juga masih dipengaruhi alkulturisasi budaya lokal dan Hindu-Buddha lewat arsitektur bangunannya. Masjid Ampel menggunakan kayu jati yang didatangkan dari beberapa wilayah di Jawa Timur. Atap masjid mempunyai ciri khas masjid bersejarah lainnya, seperti Masjid Gede Kauman, Yogyakarta dan Masjid Agung Surakarta, yakni menggunakan sistem atap tumpang tiga. Bangunan utama masjid ditopang menggunakan tiang penyangga yang tampak kokoh, meski usianya ratusan tahun. Dalam kompleks masjid, terdapat makam Sunan Ampel. Berdasarkan informasi dari situs Indonesia Go! It, makam ini menarik pengunjung bukan hanya karena peristirahatan seorang wali. Lebih dari itu, sejarah dan ornamen di makam tersebut memiliki daya tarik karena dipengaruhi kultur asal ibu Sunan Ampel, yaitu Putri Raja Countess sebuah kerajaan kuno yang menguasai wilayah Vietnam. Ada 5 gapura yang mengelilingi Masjid Sunan Ampel yang menggambarkan ajaran Maulimo atau pantangan terhadap 5 hal bagi umat Islam. Pantangan yang termaktub di gapura tersebut adalah larangan main perempuan, larangan mabuk, larangan main judi, larangan mencuri, dan larangan mengisap candu atau ganja. Masjid Sunan Ampel merupakan wisata religi. Menariknya, bukan hanya umat Islam di Indonesia yang berkunjung ke Masjid Sunan Ampel. Bahkan, ada wismen dari Malaysia, Polandia, Singapura, dan China yang berkunjung ke Masjid Sunan Ampel. Tujuan utama mereka adalah berziarah ke makam Sunan Ampel. Selain berziarah, wisatawan juga berbelanja dan mencoba kuliner Arab di kampung Arab yang lokasinya berdekatan dengan masjid. Masjid Sunan Ampel berada di Jalan Petukangan I. Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya. Kampung Ampel merupakan kampung Arab yang dihuni warga keturunan asli Arab. Orang-orang Timur Tengah mulai datang ke wilayah Ampel pada ke-1451. Tujuan mereka selain mendengar keberadaan wali adalah untuk berdagang. Pada 1820, terjadi gelombang besar pendatang Hadami dari daerah Hadramaut, Yaman Selatan, ke Surabaya. Mereka menempati kampung yang dekat dengan masjid dan makam Sunan Ampel. Awal era 1900, lebih banyak lagi Hadami yang datang karena negara asal mereka terjadi konflik politik. Karena itu, wilayah Ampel juga dikenal sebagai kampung Arab. Selain Surabaya, mereka juga datang dan menetap di Jakarta, Pekalongan, dan Bangil, Pasuruan. Jiwa kaum Hadami adalah dagang. Setelah usahanya maju pesat, mereka mulai membeli rumah-rumah di kawasan Ampel, kemudian menetap di kawasan tersebut hingga anak cucunya. Karena itu, meski namanya kampung Arab, tapi banyak bangunannya bercorak Hindu Jawa seperti yang terdapat di Masjid Ampel. Surabaya merupakan kota metropolitan. Banyak gedung yang tinggi menjulang dan warganya akrab dengan kemacetan. Bagi warga luar kota, Surabaya menjadi tempat untuk berwisata belanja. Sebab, pusat perbelanjaan bertebaran di kota pahlawan. Banyak juga yang datang ke Surabaya untuk menikmati taman kota dan ikon-ikon andalan, seperti Tugu Pahlawan, Patung Suradanbaya,
Jembatan Sawunggaling hingga Jembatan Surabaya. Bahkan yang paling anyar, Pemkot Surabaya telah membuka kembali wisata Kalimas. Dalam wisata susur sungai ini, wisatawan akan menikmati keindahan malam Surabaya dari atas perahu. Daya tarik Surabaya tidak berhenti sampai di situ. Masih banyak alasan yang membuat orang datang ke Surabaya. Salah satunya untuk berwisata religi. Kota metropolitan ini memiliki sejumlah destinasi wisata religi. Ada makam dari orang bersejarah hingga masjid yang megah. Makam Sunan Ampel selalu ramai oleh peziarah. Tak hanya warga Surabaya, peziarah juga datang dari luar kota. Mereka datang untuk mendoakan Sang Wali. Makam Sunan Ampel berada di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir. Di sebelah makam Sunan Ampel ada makam istri pertamanya yaitu Dewi Kondrowati atau Nyai Ageng Manila. Tak hanya berziarah ke makam, pengunjung juga dapat melihat kampung Erep yang tak jauh dari makam. Kampung ini juga ikonik di Surabaya. Di sana banyak penjual baju gamis, kurma, roti Mariam hingga air zam-zam. Pernak-pernik lainnya juga bisa Anda beli sebagai oleh-oleh. Semoga bermanfaat, amin. Jangan lupa subscribe, like, komen, aktifkan loncengnya.